nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha hima kunta wa tabi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa khuluqin hasan. Jamaah rahimahullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur yang semestinya menjadi kalimat pembuka pada khutbah siang hari ini. Karena semua tak akan mungkin bisa menikmati tanpa adanya limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung jumlahnya. Sholawat iring salam semoga selalu Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tak pernah bosan-bosannya khotib mengingatkan pada diri pribadi maupun pada jamaah Jumat sekalian dengan nasihat ketakwaan agar kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladziina idza shalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yahsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka selalu minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka akan mengurangi. Quran Surat Al-Mutaffifin. Jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menerangkan bahwa hukum yang berlaku di ayat tersebut tidak hanya terbatas untuk kasus jual beli saja, tapi mencakup secara umum untuk semua kasus yang melibatkan hak serta kewajiban, di mana setiap orang yang hanya bersemangat untuk menuntut hak namun melalaikan kewajibannya, maka dia termasuk orang yang curang seperti disebutkan dalam ayat tersebut. Jamaah Jumat rahimahullah, dikisahkan ada seseorang yang menemui Imam Syafi'i. Dia mengadukan hidupnya yang senantiasa serba kekurangan. Dia bercerita bahwa dirinya adalah seorang pekerja atau karyawan yang bekerja di tempat orang lain dengan gaji 5 dirham, yang mana gaji senilai itu ternyata tidaklah cukup. Namun anehnya, sang imam justru menyuruh orang tersebut untuk meminta agar majikannya mengurangi gajinya menjadi 4 dirham. Orang ini pun melakukannya. Setelah berselang beberapa waktu, ia datang lagi. Ia masih mengeluhkan keadaannya, di mana gajinya yang 4 dirham ternyata tidak juga cukup, dan masalah pun belum terselesaikan. Maka sang imam memberi saran yang sama agar minta kepada majikannya untuk mengurangi gajinya menjadi 3 dirham. Maka dia pun meninggalkan sang imam dengan penuh keheranan. Namun dia menuruti saran dari sang imam. Maka setelah beberapa hari, orang ini datang lagi. Kali ini dia tidak untuk mengadukan masalahnya, tetapi untuk berterima kasih. Ternyata saran yang telah disampaikan oleh sang imam, yaitu memberikan solusi untuk kekurangannya, 3 dirham sudah mencukupi semua kebutuhannya. Hidupnya menjadi lebih berkah. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Setelah berterima kasih atas nasihat Imam Syafi'i, maka dia pun ingin tahu apakah rahasianya. Semakin sedikit, semakin manfaat baginya. Maka sang imam pun menyampaikan nasihatnya. Dari awal Anda bekerja, Anda memang tidak berhak menerima gaji lebih dari 3 dirham. Karena itu kelebihan gaji yang 2 dirham itu, sehingga menerima 5 dirham adalah bukan hak Anda. Ketika ini bercampur dengan uang halalnya, itu akan mencabut keberkahan dari harta yang dia miliki. Imam Syafi'i dalam bait syairnya mengatakan, dia kumpulkan yang haram dengan yang halal supaya ia menjadikannya. Yang haram pun masuk dalam yang halal, lalu ia merusaknya. Nasihat itu bukan diberikan pada para pemberi kerja agar mengurangi gaji karyawannya, tetapi dikhususkan untuk para pekerja agar bisa menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya, bekerja dengan maksimal agar gaji yang diterimanya sepantasnya untuknya dan menjadikan berkah bagi diri dan keluarganya, agar hak yang dia terima sesuai dengan kewajiban yang telah ia tunaikan. Lantas apakah kewajiban dari majikan atau pemberi kerja? Nabi SAW bersabda, "A'tawul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arokoh." Berikanlah upah pegawai atau buruh sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sahih Nurul Al-Albani. Jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan petunjuk dengan terang dan sangat jelas bahwa kewajiban seorang pemberi kerja atau majikan adalah memberikan gaji kepada pegawainya tepat waktu, tanpa ditunda-tunda, juga tanpa dikurangi hak yang harus diterimanya. Dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ada 3 orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, yaitu orang yang mempekerjakan seorang buruh. Si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya yang sesuai. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dapat menunaikan tanggung jawab dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah diamanahkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, seorang pemberi kerjaan atau majikan yang hanya bisa menuntut kewajiban seorang pegawai, sementara ia malas dalam memberikan haknya, maka dia adalah termasuk dalam majikan yang curang. Begitu pula sebaliknya, seorang pekerja yang hanya bersemangat untuk menuntut haknya, tetapi malas dalam menunaikan kewajibannya, maka dia akan terancam dengan ayat yang curang di atas. Harta yang ia dapatkan juga bercampur antara yang halal dan yang haram, seperti yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Maka baik pekerja maupun pemberi kerja, kedua-duanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan yang disepakati di awal atau yang sudah tertera dalam kontrak kerja. Maka kita semua harus memahami bahwa di samping berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita, perlu juga kita ingat bahwa di saat yang sama kita mempunyai kewajiban.
Jemaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang pekerja ataupun seorang pemberi kerja yang baik, sebaliknya bagi para pegawai atau karyawan. Semoga kita menjadi pegawai atau karyawan yang baik. Yang keduanya harus selalu berjalan di atas jalan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikianlah khutbah ini. Marilah kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sahlan illa ma ja'alta sahlan wa anta taj'al hazan idza syi'ta sahlan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana warhamna waghfir lana wa anta arhamur rahimin. Rabbi ighfir lana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.